Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten pembelajaran Kamus Mengajar SDN Pondok 03 bersama saya Kifasta Afid Badana dan rekan saya Muhammad Ikram Hanafi yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Ya, materi hari ini apa nih Mas? Bahas tentang apa Mas? Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang ini wujud, sifat, wujud, dan perubahan benda. Ya, oke. Sepertinya menarik sekali ini. Ini materi mata pelajaran apa nih Mas? Ini materi pelajaran IPA di kelas 4. Oh ya, IPA kelas 4. Ya, jadi nanti adik-adik kelas 4 bisa menyimak materi pembelajaran ini. Ya, mungkin silahkan bisa dimulai. Kak Ikram, silahkan. Oke, nah, kita mulai ya. Nah, ini kita di halaman awal ada petunjuk, tujuan, dan materi. Ini petunjuk penggunaan. Nah, untuk tombol ini next dan sebagainya. Langsung ke materi saja ya. Nah, yang pertama kita nanti akan belajar tentang sifat dan wujud benda. Yang kedua yaitu perubahan benda. Kita klik dulu yang sifat dan wujud benda. Kita klik. Nah, wujud benda di sekitar kita itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda padat, yaitu memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama bentuknya tetap, yang kedua memiliki massa itu berat ya, berat atau bentuknya. Yang ketiga bentuk dapat berubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, di sini contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita itu ada batu, kursi, meja, pensil, lemari. Nah, jadi benda padat itu benda yang keras lah. Keras itu namanya benda padat. Yang kedua itu benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama bentuknya sesuai wadah. Nah, jadi kalau teman-teman masukin air ke dalam wadah, maka airnya akan menyesuaikan bentuk seperti yang ada di wadah. Yang kedua, permukaannya selalu datar. Ya kan, kalau dikasih di mangkok, di piring, di gelas, itu air tetap permukaannya tetap datar, nggak mungkin meliuk-meliuk ini, nggak mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan tempat ya Mas? Iya, menyesuaikan tempat juga ya. Yang ketiga ini memiliki massa, yaitu memiliki berat. Nah, air kan juga memiliki berat. Kalau air seember ya berat, kalau airnya segelas ya enteng gitu. Yang keempat, dapat melarutkan zat tertentu. Nah, contohnya apa Mas Habib? Dapat melarutkan zat tertentu. Mungkin seperti kalau kita bikin teh Mas pakai gula. Nah, nanti itu. gulanya jadi hilang itu. Nah, kita pas buat teh manis, dikasih gula, terus diaduk kan. Nah, itu nanti gulanya akan menghilang. Itu namanya dapat melarutkan zat tertentu. Yang terakhir yaitu mengalir dari tempat tinggi ke lebih rendah. Nah, ini sifat khususnya air ya. Air itu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Tidak mungkin dari rendah ke tinggi, tidak bisa. Karena air nggak punya kaki ya, nggak bisa panjat. Kalau punya bisa ya Mas? Saya nggak punya. Nah, contoh apa aja nih yang ada di benda cair? Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar air yang ada di baskom sama apa ini? Botol. Bentuk benda cair. Yang pertama bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini yang di baskom sama yang di botol ini beda.
Yang di sini kincir air, ini benda mengalir dari tempat tinggi ke lebih rendah. Yang terakhir, ini gambar gelas terus dikasih kain, nanti airnya akan keluar lewat kain, nah, akan menetes ya. Ini benda-benda cair yang di sekitar kita. Ayo Mas Habib bisa menyebutkan contoh benda cair yang ada di sekitar Mas Habib sekarang. Nah, ini Apa aja? Mas, botol air, di dalamnya ada air. Ini benda cair ya Mas Air. Ya, maksudnya Mas? contohnya kalau nah, Ya, terus ada juga, bentar. Ini Mas, hand sanitizer. Ini termasuk benda cair nggak Mas? nah, air. Nah, itu kan airnya tetap mengikuti bentuk wadahnya ya, Mas ya. Ya, kalau wadahnya dibalik gini ya, airnya bakal juga ngikutin wadahnya. Itu Mas, terus contoh lain mungkin Oke. galon, botol galon. Itu air Nah, juga. galon Terus, itu juga ya, terus minyak goreng itu juga benda cair. air. Oke. Terima kasih Mas Habib. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu benda gas. Nah, benda gas ini memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama bentuknya berubah-ubah. Bentuknya berubah. Gas itu bentuknya berubah-ubah. Yang ketiga memiliki massa, dan yang ketiga ini menempati ruang. Jadi ruangan yang kalian pakai di kamar itu semuanya ada gas di situ. Ada gas karbon dioksida, ada gas oksigen, dan gas ini biasanya tidak berwarna. Ada beberapa yang berwarna, tapi biasanya gas ini tidak berwarna. Kayak oksigen kan tidak kelihatan. Nanti kalau kelihatan ya, pas naik motor, tabrak-tabrak. Terus ini yang sifat kedua memiliki massa. Memiliki massa loh. Gas kok ada beratnya Mas? Ya tentu ada beratnya. Coba kalian di gas LPG. Gas LPG kalau kosong sama penuh itu beda. Karena apa? Karena gas itu juga memiliki berat. Seperti itu. Jadi gas yang ada di sekitar kita ini juga ada beratnya. Tapi karena luas, jadinya mereka berhambur-hamburan keluar. Jadi nggak memadat. Kalau di gas LPG kan memadat. Ya, coba kita kasih tahu gambarnya. Oke? Nah, ini gambar anak meniup balon. Nah, ini memasukkan gas dari mulut ke balon. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seperti ini balon. Nah, benda gas menekan ke segala arah. Oke, cukup jelas ya materi ini ya, Mas Habib. Ya, jelas Mas. Kita lanjut materinya. Nah, sifat dan wujud benda kan udah. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu perubahan benda. Kita klik. Nah, perubahan wujud benda di sini ada 6. Yang pertama kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, itu melelehnya es batu, es krim, margarin kalau dimasak, terus apa lagi lilin. Nah, di sini ada lilin. Nah, itu perubahan dari padat menjadi cair. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini kalau lilin ini semakin lama nanti semakin cair. Nah, ini es batu, ini margarin, dan ini es krim. Lanjut. Perubahan wujud dari yang kedua yaitu menguap. Menguap ini adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air mendidih. Air mendidih akan habis apabila dipanaskan. Jadi kalau teman-teman di sini masak air terus didiemin, nanti lama-lama asat.
lama-lama akan habis karena air yang dipanaskan itu akan menguap terus. Nah, jadi ke atas nanti akan habis. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau dipanaskan air kalau dipanaskan terus nanti akan menguap menjadi gas. Nah, ini kalau kalian jemur pakaian kering. Nah, itu kan kalau pakaian kalau basah nanti dijemur lama-lama kering karena air yang ada di dalam pakaian itu akan menguap. Seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya itu kayak air di dalam masukin freezer. Nah, itu akan menjadi es batu. Nah, itu adalah perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Nah, ini contohnya nih. Ini kan awalnya ini cuma air, terus dimasukin plastik. Kalau dimasukin freezer nanti jadi benda padat. Next. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi air. Contohnya embun yang berasal dari uap air. Jadi kalau teman-teman di sini lagi masak, terus pancinya nanti ditutup, itu kalau dibuka nanti di atas penutupnya itu akan ada cair-cairan, akan ada titik-titik air. Nah, itu adalah perubahan dari benda gas menjadi air. Nah, terus jika embun-embun yang ada di mana? Yang ada di tumbuh-tumbuhan itu juga hasil dari perubahan gas menjadi benda cair. Karena itu kalau malam itu pohon-pohon itu mengeluarkan banyak oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi pengeluaran gas dari pohon itu kan keluarnya gas. Nah, keluarnya gas banyak, maka akan ada titik-titik air di pertumbuhan tersebut. Oke ya, lanjut. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, eh, contohnya contohnya apa ya, Mas? Mas Api tahu? Ini contohnya salah satu contoh menyublim. Oh, itu Mas mungkin seperti kapur darus kalau ditempatin di lemari itu kan lama-lama habis. Mungkin itu Mas. Oh iya, oh iya, kapur barus yang bentuknya kecil-kecil kayak permen itu ya, Mas? Ya, itu kan kalau didiamin di lemari lama-lama habis. Itu salah satu menyublim bukan Mas? Maksudnya. Iya, benar. Oh, ya. Dari benda kapur barus itu kan benda padat kan. Nanti kalau dikasih di kamar nanti lama-lama habis karena benda tersebut menyublim. Oke, baik. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kapur barus jika dibakar. Nah, jika dibakar ini kapur barusnya nanti akan lama-lama akan hilang atau habis ya. Oke, yang terakhir yaitu mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya gas-gas belerang yang berubah menjadi kristal-kristal belerang. Saya kasih gambaran ya. Nah, dikarenakan ini di dalam bumi ini mengeluarkan belerang-belerang, maka belerang ini akan lama-lama akan menjadi mengkristal, akan menjadi kayak gini, nempel-nempel di batu. Nah, ini namanya mengkristal, perubahan benda gas menjadi benda padat. Hmm. Contohnya. Oke. Materinya sudah habis ya. Coba kita ulas kembali materi-materi dari awal tadi. Nah, rangkuman materi.
Boleh dibacakan, Mas Habib? Oh ya, jadi rangkuman materi pada hari ini. Jadi yang pertama itu wujud benda ada 3, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga itu benda gas. Kemudian untuk perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama itu mencair, terus yang kedua itu membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal. Itu Mas. Nah, ini gambarnya yang di sini ya. Gambarnya ini segitiga shape. Ya, terima kasih Mas Habib yang telah membacakan. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini dari benda cair ke benda gas namanya menguap. Benda gas ke benda padat namanya mengkristal. Benda padat ke benda cair namanya mencair. Nah, kayak gini ya, diikutin. Oke. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang materinya, coba nih, kita akan latihan soal atau kuis. Nah, di sini karena teman-teman belum bisa bergabung, nanti yang akan menjawab diwakilkan oleh Mas Habib ya, Mas Habib ya. Oke Mas. Oke, pertanyaan pertama. Sifat benda gas adalah bentuknya. Ya karena benda gas, ya Mas Ikram. Jadi benda gas itu kan bentuknya tidak tetap, yaitu menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi jawabannya itu C, berubah sesuai tempatnya. Apakah benar Mas Ikram? Ya, benar sekali Mas Habib. Hebat ya, bisa menjawab Yeah. soalnya. Ini baru satu nih. Oh ya. Oke, lanjut. Benda cair dapat berubah menjadi padat jika titik-titik. Coba jawabannya apa ini? Yang kedua. Itu contohnya seperti es batu, sepertinya Mas. Jadi cair, jadi padat, dari bentuk air menjadi bentuk es. Itu bisa kalau didinginkan berarti. Apakah benar? Apakah benar? Oke, benar. Nah, ini kan perubahan dari benda cair menjadi benda padat itu es batu contohnya. Ya. Yang ketiga, Benda cair. Salah satu sifat benda cair adalah, ya, benda cair itu setahu saya dan sudah dijelaskan tadi, salah satunya itu dapat melarutkan zat tertentu seperti gula yang larut dalam teh manis. Mungkin apakah benar Mas? oke, benar sekali. Yes. Nah, ini contoh kita melarutkan gula ke air. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya, Mas Habib. Oh Sudah ya, selesai kita belajar ini. ya. Baik, menarik sekali dan sangat memberi wawasan tambahan pada kita materi yang telah disampaikan oleh Mas Ikram terkait dengan belajar sifat wujud dan perubahan benda. Ya, untuk teman-teman yang masih ada kebingungan terkait materi yang sudah disampaikan, nanti bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Mas Ikram secara langsung. Itu ya, Mas. Hey. Dan tidak lupa nanti di bagian deskripsi mungkin akan ada kuis yang bisa teman-teman ikuti semua. Nanti di deskripsi bakal ada kuisnya. Ya, nanti bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi video ini. Nanti ada kuisnya, bisa dijawab di kolom komentar. Itu ada hadiahnya nggak, Mas? Buat yang benar, Mas? Hadiahnya terima kasih. Oh, ya. Ya, nanti bisa langsung dijawab aja nanti di kolom komentar. Nanti hadiahnya ucapan terima kasih dari Mas Ikram. Ya, untuk materi pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.